الفاتحة في نادي التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصول وفروع مشيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا الصالحة في شهر رمضان ويوفقنا لليلة قدره ويعيده علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام ويطيل أعمارنا في طاعة وطاعة رسوله ويختم لنا بالحسنى يجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله ويفرد قلوبنا وقلوب المسلمين فرجا عاجلا وينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شملهم ويفرج جمعهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور مقدر الأقدار ومدبر الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نور فاق كل نور حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan dan mustami'in di mana saja berada yang dirahmati Allah, melanjutkan mengenai qiyamul lail, ibadah di malam hari, di mana ibadah di malam hari ini qiyamul lail itu memiliki keutamaan yang agung dan pahala yang besar. Di antaranya di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwasannya dalam setiap malam itu ada saat yang mustajabah, di mana ketika seorang hamba berdoa dan bertepatan dengan malam mustajabah tersebut, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita hendaknya berusaha untuk menjadi manusia yang punya rutinitas qiyamul lail.
bukan hanya selama Ramadan. Karena kalau Ramadan insya Allah hampir kita semua qiyamul lail. Kenapa? Sahur mulai. Kan ngono. Karena satu paket sama sahur. Ya. Lek gak tangi gak sahur. Cuma kadang-kadang ya ono sing tangi sahur to. Ndak sholat sunnah, ndak berzikir, ndak berdoa, lu eman jangan. Nah, namun di luar Ramadan itu usahakan kita juga punya waktu untuk qiyamul lail. Walaupun sebelum subuh 15 menit, setengah jam, alhamdulillah. Kadang-kadang yo tangi tengah wengi, apa kok tangi kebelet nguyu. Tapi nguyut tok, mari nguyu turu maneh. Nah ini jangan sampai ini ya. Qiyamul lail ini masya Allah luar biasa fadilahnya. Dalam hadis yang lainnya, sabdanya Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kami turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maksudnya apa? Artinya Allah itu ya, memberikan waktu untuk berdoa dan yang sangat mustajab di sepertiga malam terakhir. Allah itu sangat apa ya, dekat dengan hambanya, itu maksudnya ya. Kemudian Allah menawarkan di sepertiga malam terakhir ini, Allah menawarkan hal min da'in fa astajiba lahu, apakah ada yang berdoa maka aku ijabahi doanya. Hal min sa'ilin fa u'tiyahu, apakah ada yang memohon sesuatu maka aku akan berikan permohonannya. Hal min mustaghfirin fa aghfira lahu, apakah ada yang minta ampun maka aku akan ampuni dosanya. Jadi sepertiga malam terakhir itu sebagian ulama menyatakan itulah malam mustajab pada setiap malamnya. Jadi pada setiap malamnya malam mustajab untuk kita berdoa mohon kepada Allah sepertiga malam terakhir. Kecuali malam Jumat, ada yang menyatakan kalau malam Jumat itu mulai maghrib sampai fajar itu semuanya mustajab. Tapi selain malam Jumat, thuluthul lail al-akhir. Nah, kenapa kok menjadi malam mustajab? Ada keterangan sebagian ulama karena di saat itulah detik-detik dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi niku lahirnya menjelang fajar. Wa qubaila fajrin abrozat syamsul huda dhuharul habibu, ya, dalam maulid Beliaul Amin mukarroman wa musona, ya. Jadi sebelum fajar itulah dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, sehingga thuluthul lail al-akhir menjadi malam mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wal iksar minan naum alladhi fihi dhihabu barakatil umur wa boya'il waqt. Oh, nah, ini berkaitan dengan sebelumnya ya. Jadi kita diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad ini untuk sering membaca hadis-hadis yang menjelaskan keutamaannya qiyamul lail. Ya. Kenapa? Apa tujuannya? Agar kita ini semangat untuk qiyamul lail. Agar kita ini ya termotivasi untuk qiyamul lail, sehingga juga akan menghilangkan ya rasa males bagi kita untuk bangun di tengah malam.
Kalau lihat hadis-hadis sebelumnya, manfaatnya qiyamul lail banyak para hadirin. Termasuk bisa mengusir penyakit dari jasad. Orang itu kalau qiyamul lail insya Allah jauh dari penyakit. Jadi bukan cuma sekedar mendapat pahala, bukan cuma sekedar diampuni dosa, ya, bukan cuma sekedar mendekatkan kita kepada Allah, bukan cuma sekedar menjaga kita dari perbuatan maksiat, tapi sekaligus qiyamul lail itu menyehatkan badan. Bisa dirasakan, monggo yang qiyamul lailnya istiqomah itu awake iku seger, enak, sehat walafiat, nggak ada keluhan apa-apa insya Allah Pak. Subhanallah. Kita perlu membaca fadilah-fadilahnya qiyamul lail agar kita ini punya semangat qiyamul lail, ya. Dan agar hilang perasaan males, ya, tidak semangat untuk bangun di tengah malam, itu hilang dari kita. Demikian juga agar menjauhkan diri kita daripada apa? Tadi itu al-iksar minan naum, menjauhkan kita dari banyak tidur. Kenapa? Karena banyak tidur itulah yang menghilangkan barokahnya umur dan menyia-nyiakan waktu kita. Dan itu mohon maaf sering tidak kita sadari. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengajak kita merenung. Kalau ada orang ini dikasih umur 60 tahun, tidurnya tiap hari 8 jam, ya mungkin pagi atau siang 2 jam, 6 jamnya malam, 8 jam tidurnya. Itu berarti yang digunakan tidur saja berapa tahun? Usianya 60 tahun, tidurnya tiap hari 8 jam, sama dengan yang dipakai tidur saja 20 tahun. Dan ini kadang-kadang nggak kita sadari para hadirin, waktu kita ini banyak habis untuk tidur. Iku lek sing 8 jam bendino, lek sing doyan turu lebih teko 8 jam. Ya tambah entek umure. Oleh karena itu ya nomor 1, kita nggak mungkin lah nggak tidur, nggak mungkin, tapi monggo tiap tidur itu diniati yang baik. Itu solusinya itu ojo turu moro bleksek turu moro tok ae ojo. Tiap mau tidur diniati yang baik. Kenapa? Tidur itu mubah, turu gak turu sakarepmu, sama dengan makan, minum dan lain-lainnya, itu perbuatan-perbuatan mubah. Itu semua perbuatan mubah kalau diniati baik maka menjadi ibadah, mendapatkan pahala. Lek gak diniati apa-apa ya oleh pahala. Kalau nggak diniati apa-apa nggak dapat pahala. Oleh karena itu setiap perbuatan mubah yang kita kerjakan jangan lupa diniati dengan niat-niat yang baik. Terutama tidur, tiap mau tidur niat yang baik. Supaya apa? Tidur kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan cuma menghabiskan umur kita dan waktu kita. Namun selain itu, yang kedua ya kita berusaha jangan banyak tidur. Jangan banyak tidur. Termasuk adabnya orang puasa di Ramadan ini apa? Allah yukthiron nauma fin nahar. Kalau kepingin hasilnya puasa ini benar-benar kita rasakan ya, kita semakin bertakwa setelah Ramadan, siang harinya jangan banyak tidur. Tidurnya dikurangi. Dalek poso mari subuh turu, zuhur tangi, sholat turu maneh. Jam 5 kae tangi. Ya masih aja maneh sak wulan posone. Setahun poso gak apa-apa lek yo. Ndak kroso. Ya. Jadi ndak ada mujahadahnya akhirnya, nggak ada mujahadahnya. Nah, demikian di luar Ramadan. Ya. Jangan sampai waktu kita di dunia ini, yang dimana dunia ini tempat kita berbekal untuk akhirat, habis untuk tidur. Oleh karena itu tidur itu secukupnya, tidur itu seperlunya,
dan setiap tidur diniati yang baik, selebihnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di malam hari, luangkan waktu walaupun 15 menit, setengah jam, terutama sebelum fajar. Itu waktu mustajab, kita niat istiqomah qiyamul lail, maka dengan itu insya Allah kita akan meraih banyak kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mohon kepada Allah semua amal ibadah kita selama Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali kita semua termasuk orang-orang yang meraih rahmatnya Allah, ampunannya Allah, dan malam Lailatul Qadar. Kita mohon kepada Allah Ramadan sekarang mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita, mudah-mudahan masih ketemu Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.